Kia kemana ya? Aku hubungi kok nggak diangkat-angkat ya? Gumam Excel. Lebih baik aku melihatnya sendiri di rumahnya. Aku khawatir kalau dia sakit. Excel pun memilih untuk mendatangi kediaman Marlon dan Zaskia. Kening Excel sedikit berkerut saat melihat mobil Marlon terparkir rapi di depan rumahnya. Rupanya dia ada di rumah, baguslah. Tapi sayang, tujuanku hanya ingin bertemu Kia. Dengan mengenakan jaket denimnya lengkap dengan kacamata sportnya, penampilan Excel tidak kalah tampan dan menarik dari Marlon. Excel pun keluar dari mobilnya. Dia memencet bel di rumah Kia. Ceklek, seorang wanita parubaya pun keluar. Selamat sore, loh, Aden temennya Non Kia kan yang waktu itu datang? Tanya Bibi. Sorry Bi, benar sekali, Bibi masih ingat saya? Tentu dong, orang tampan kayak Aden pasti Bibi ingat lah, lontar Bibi jenaka. Bibi bisa aja, oh ya, Kia ada Bi? Non Kia sedang keluar sebentar dengan Non Eza, mungkin sebentar lagi pulang dan ucap sang bibi. Marlon mendengar bunyi bel saat itu. Dia pun bergegas turun karena dia berpikir pasti Kia dan Eza sudah pulang. Mau apa kamu kemari? Skakmat Marlon yang tiba-tiba muncul di belakang bibi. Excel tidak gentar dengan hardikan Marlon. Dengan santainya dia menjawab, pastinya ingin menemui Kiaku, balas Excel menohok hati Marlon. Ya Gusti, ini kenapa masalah gak habis-habis ini, batin Bibi. Aden, mungkin bisa bicara baik-baik sambil duduk, serunya lagi. Apa katanya? Kiaku, batin Marlon. Suruh dia masuk, Bi. Den tampan, silahkan masuk, silahkan duduk ya. Bibi buatkan minum dulu, ujar Bibi lagi dan pamit ke belakang. Marlon pun ikut mengambil tempat di hadapan Excel. Mereka ibarat dua kubu yang bersitegang satu dengan yang lainnya. Mohon dikoreksi pernyataan Anda barusan, ucap Marlon. Pertanyaan saya yang mana? Oh, tentang Kiaku? Well, dia memang Kiaku. Selamanya akan selalu menjadi Kianya Excel. Ucap Excel tak gentar sekalipun. Maafkan kakak Kia, kakak hanya ingin menguji perasaan suamimu kepada kamu. Kakak sudah ikhlas melepaskanmu dengannya, tapi sebelum kakak kembali ke luar negeri, kakak mau memastikan kebahagiaanmu dulu, batin Excel. Ucapan Excel benar-benar memati emosi di hati Marlon. Oke, dia memang Kiamu, tapi dia istriku. Mungkin kamu lupa, Tuan Excel, balas Marlon. Itu hanyalah status, jadi aku tidak peduli statusnya. Single kah? Istri kah? Atau mungkin nanti janda sekalipun, selamanya dia tetap Kiaku. Kembali balas Excel. Di saat yang bersamaan, Eza dan Kia sedang dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Namun sesampainya di halaman rumah Marlon, keduanya saling beradu tatap karena melihat dua mobil yang terparkir persis di depan rumah Marlon. Astaga, itu bukannya mobil Kak Excel, seru Kia. Laki-laki kurang ajar itu ternyata benar-benar keras kepala ya. Ngapain dia kesini sih? Mana ada Marlon lagi? Apa dia sengaja ingin membuat hubungan Kia dan Marlon hancur? Awas saja, sama seperti Natali. Aku tidak akan memaafkanmu, batin Eza. Eza pun terpaksa harus memarkirkan mobilnya agak jauh. Keduanya memilih untuk mendengarkan dahulu percakapan Marlon dan Excel. Wah, ternyata sangat-sangat mencintai gadis itu rupanya, cibir Marlon. Kia dan Eza pun sudah berada di balik pintu dan mendengarkan percakapan keduanya. Jelas, aku mengasihi Kia. Dia gadis yang baik dan sangat berbeda dari gadis lainnya, ucap Excel. Tuan Excel, sayang sekali. Kiamu itu sudah menjadi milikku. Dia bukan hanya menjadi istriku, tapi dia sudah menjadi milikku seutuhnya. Tapi kalau kamu mau menunggunya, mungkin saat aku bosan nanti, aku akan memberinya kepadamu, ucap Marlon.
Terluka kesekian kalinya, namun ucapan Marlon kali ini benar-benar sudah menjatuhkan harga dirinya. Dia menganggap Kia sebuah barang yang bisa dia pakai dan dinikmati serta dibuang seenaknya aja. Eza pun ikut emosi mendengar penuturan kembarannya. Namun Kia menahan tangannya untuk tidak menunjukkan dirinya sekarang. Begitu juga dengan Axel. Axel benar-benar tidak menyangka akan jawaban Marlon. Kia, apa yang harus kakak lakukan? Kakak benar-benar sudah melepaskanmu. Tapi melihat ini, pikir Axel. Wah, apa kamu tidak mencintai istrimu, Tuan Marlon? Skatmat Axel. Axel sudah ingin menghajar Marlon. Cinta, apa kamu tahu? Pemikiran ini tidak berlandaskan cinta. Aku lupa. Tapi Kiamu itu sudah menyatakan bahwa dia mencintaiku. Tapi sayang, aku sudah bilang padanya, jangan mengharapkan cintaku, karena selamanya aku tidak akan pernah jatuh cinta kepadanya. Astaga Marlon, bodoh, aku akan bilang pada mama nanti, batin Eza. Loh, Kia tidak menyadari bahwa Eza sudah berjalan menuju pintu rumahnya. Marlon, suara Kia terasa sangat bergetar. Kia, seru Axel terkejut. Zaskia, ucap Marlon sambil berdiri. Air mata Kia benar-benar sudah tidak terbendung lagi. Bahkan isak tangisnya seolah menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Kia terus melangkah mendekati sang suami. Marlon, apakah yang kamu katakan itu benar? Ucap Kia. Dia benar-benar terluka. Kia, lirih Marlon. Dada Marlon tiba-tiba terasa sakit. Dia melihat tubuh sang istri bergetar hebat, wajahnya penuh dengan air mata. Apa yang kamu katakan benar? Apa kamu akan membuangku? Tanyanya tepat di hadapan Marlon. Marlon diam 1000 bahasa. Pikiran, hati, dan egonya berperang satu sama lain saat itu. Baik, aku mengerti, jawab Kia sambil mengelap air matanya. Dia berusaha menguatkan dirinya. Dia pun berpaling menghampiri Axel. Ke Axel, maafin Kia ya, tapi hati Kia sudah Kia berikan pada orang lain, ucap Kia. Maafin Kia ya kak. Kia pun berlari sekencang mungkin keluar dari rumahnya. Zaskia, teriak Marlon dan Axel, namun saat mereka akan mengejar, Eza menghalangi mereka. Untuk apa kalian mengejarnya, hah? Hardi Eza. Marlon, kamu sudah membuat kesalahan besar. Tangis Eza pun pecah. Kamu membuat kesalahan besar, Marlon. Kia sedang hamil anakmu, seru Eza. Apa maksudmu? Marlon meminta penjelasan dari Eza. Ini. Eza pun memberikan surat dokter dan hasil USG pertama kandungan Kia. Kami baru dari dokter kandungan. Kia sedang hamil, Marlon. Marlon tidak menunggu waktu lama. Dia pun berlari mengejar Kia. Kini amarah Eza dia arahkan pada Axel. Dan kamu, aku sudah memperingatkanmu. Eza terus memukul tubuh Axel. Kenapa kamu jahat sekali? Dengan menahan tangan Eza. Hentikan, aku bilang hentikan. Aku bisa jelaskan nanti. Sebaiknya kita kejar Kia, ajak Axel. Axel dan Eza pun ikut mengejar Kia. Sementara Kia terus berjalan dan berlari menjauhi rumahnya. Rumah di kawasan elit itu cukup sepi dari lalu lalang orang banyak. Aku tahu akan seperti ini. Aku tahu aku tidak ditakdirkan untuk bahagia, ucapnya. Terus pikirannya benar-benar kalut. Tin, Marlon berhasil menemukan Kia. Kia, berhenti. Aku harus pergi sejauh mungkin. Aku tidak berguna. Dalam kekalutannya, Kia tidak melihat sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi. Zaskia, oh tidak. Zaskia, awas, teriak Marlon. Teriak Kia, namun tangannya mencoba melindungi perutnya. Prak! Zaskia! Marlon berlari secepat mungkin untuk menolong Kia. Tubuh Kia sudah tergeletak di aspal, dahinya berdarah,
Namun tangan Kia tetap melindungi perutnya, sementara motor yang menabrak Kia langsung tancap gas melarikan diri. Astaga Zaskia, pekik Eza. Kia, ujar Axel. Cepat, bawa ke rumah sakit, Marlon, seru Eza. Marlon pun membopong tubuh Kia ke dalam mobilnya. Kia, bangunlah, aku mohon, seru Marlon. Ya Tuhan, tolong selamatkan Kia dan keponakan-keponakanku, batin Eza. Tubuh Eza ikut bergetar dan lemas. Dia hanya terpaku di tempat Kia mengalami kecelakaan. Namun Axel menariknya. Apa yang kamu lakukan? Ayo cepat. Kenapa kamu jahat sekali? Apa tujuanmu sebenarnya? Tanya Eza. Aku membencimu. Aku benar-benar membencimu. Seru Eza sambil memukul Axel membabi buta. Axel tiba-tiba memeluk Eza dengan erat. Aku baru merasakan bahagianya bisa menjadi seorang tante. Kenapa kamu menghancurkannya? Kamu jahat, seru Eza lagi. Maafkan aku bisa menjelaskannya kepadamu. Sudah, tenanglah, aku minta maaf, seru Axel. Lebih baik kita ke rumah sakit sekarang ya. Fiona, teriak Melissa, seakan merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi dengan anak kandung yang sampai sekarang belum dia dapatkan keberadaannya. Revo dan Roy yang berada di dalam mobil sudah cukup terkejut mendengar teriakan Melissa. Mama, apa yang terjadi, Ma? Tanya Revo dari balik kemudi. Raut wajah panik ikut serta dalam wajah Revo. Melissa dan Roy baru saja mendarat di Indonesia setelah menempuh perjalanan panjang dari Amerika. Ma, ada apa denganmu? Kembali kali ini sang suami bertanya juga tidak kalah cemasnya. Aku memimpikan Fiona, Pa. Dia menangis, dia butuh pertolongan kita. Lirih Melissa sambil menangis. Rasanya Fiona berada dekat dengannya. Mama benar-benar merindukan Fiona. Kakak harap kita bisa segera bertemu, Dek. Tolong maafkan kakak, papa juga mama. Mama benar-benar menderita sampai detik ini. Fiona mencari-cari kamu. Kamu di mana, Dek? Batin Revo. Sudah, tenanglah. Kita kan sudah sampai di Indonesia. Kita pasti akan mencari Fiona ya, Ma. Seru Roy sang suami. Pa, temukan Fiona, Pa. Mama benar-benar yakin kalau Fiona masih hidup. Dia masih hidup, Pak. Isak tangis Melissa menandakan rasa rindunya kepada sang anak bontot yang ditinggalkan di panti asuhan belasan tahun silam. Sementara itu, Marlon terus melarikan mobilnya dengan kecepatan penuh. Kia, bertahanlah. Aku mohon bertahanlah, lirih Marlon. Mobil dia larikan dengan kecepatan penuh di rumah sakit di kota Jakarta. Marlon menggendong tubuh Kia dan berlari untuk mencari pertolongan. Suster, suster, cepat tolong istri saya, suster, teriak Marlon dengan keras. Letakkan di brankas itu cepat, Pak, ucap salah satu petugas medis yang melihat Marlon dan Kia. Lalu mereka segera membawa Kia ke UGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bertahanlah, aku mohon bertahanlah Kia, bertahanlah, lirih Marlon. Tubuhnya benar-benar terkulai lemas di sana. Melihat kejadian sang istri yang ditabrak di depan matanya, perasaan takut seketika menyelingkupinya. Marlon, di mana Kia? Tanya Eza yang baru sampai diikuti oleh Axel. Dia ada di dalam, Za, jawab Marlon. Suaranya seakan tercekat. Jelas kepanikan juga sedang melanda Marlon. Eza pun bisa merasakannya. Za, apakah Kia akan baik-baik saja kan? Tanyanya. Dia wanita yang kuat, dia pasti akan bertahan di dalam sana. Apalagi dia tahu ada kehidupan lain di perutnya. Kia pasti akan berjuang, jawab Axel optimis. Kehidupan lain? Ulang Marlon. Dia sedang mengandung, Marlon, seru Eza sambil menunjukkan kembali hasil pemeriksaan dokter kandungan dan foto USG janin mereka. Kamu lihat ini. Tunjuk Eza lagi. Kamu tidak hanya akan memiliki satu anak, tapi dua anak sekaligus, Marlon, ucap Eza. Meskipun senang, namun linangan air matanya tidak henti mengalir di pipi Eza. Dua? Anakku ada dua, ulang Marlon. Dia pun terus memperhatikan hasil foto USG buah hatinya. Benarkah ini?
Aku akan menjadi seorang ayah. Ya Tuhan, bertahanlah Kia, aku mohon, batin Marlon. Aku menyesal, Za, aku udah sering melukainya, bahkan aku hampir membuatnya dan anakku celaka, seru Marlon. Marlon memang tidak bisa mengekspresikan perasaannya karena didikan ketat dan juga beban tanggung jawab yang dia emban, bahkan sewaktu usianya masih muda. Membuatnya menjadi pribadi yang tertutup dan tidak banyak bergaul. Kerja, membangun bisnis adalah makanan sehari-harinya dari sang kakek dan juga ayahnya. Aku tidak bersyukur dengan keadaan ini, tapi setidaknya dari sini Marlon bisa tahu akan perasaannya pada Kia, batin Excel. Permisi, keluarga pasien atas nama Zaskia, panggil sang suster. Kami di sini, dokter, ucap seru Eza. Bagaimana kondisi istri saya, suster? Tanya Marlon. Bapak silahkan menemui dokter di dalam. Sementara kondisi ibu Zaskia sudah kami tangani dengan baik. Kami akan memindahkannya ke ruang perawatan, ucap sang suster. Biar aku yang carikan kamar. Kamu temuilah dokter dan kamu temani Kia, seru Excel berbicara pada Marlon dan juga Eza. Marlon pun diarahkan ke ruang dokter oleh salah satu perawat UGD yang ada. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Ibu Zaskia? Iya dokter, jawab Marlon. Syukurlah Pak, kondisinya sudah stabil. Bagian kepalanya terluka karena membentur aspal tadi. Kami sudah mengobatinya dan lecet di beberapa bagian tubuhnya. Bapak beruntung karena istri Anda begitu melindungi kandungannya. Jadi pada saat terjatuh dia tetap menahan perutnya, terang sang dokter. Ada sedikit rasa lega di hati Marlon saat mendengarnya. Tapi Pak, sepertinya kondisi psikis Ibu Zaskia agak terganggu. Karena tadi dia tidak merespon kami, kondisinya sudah sadar. Jadi saran saya setelah pulih segeralah bawa Ibu Zaskia untuk dicek psikisnya. Maksud saya, atau ya buatlah dia tersenyum dan bahagia, ucap sang dokter. Perkataan dokter yang kedua ini justru membuat Marlon merasa bersalah. Kia sayang, panggil Eza. Eza, aku ada di mana Za? Tanya Kia. Kamu di rumah sakit sayang, tadi kamu mengalami kecelakaan, jawab Eza dengan jujur. Anakku, refleks Kia memegang perutnya. Kamu hebat sayang, kamu ibu yang baik, dan keponakanku juga kuat-kuat, mereka baik-baik aja, balas Eza. Syukurlah, seru Kia pun melihat sekeliling. Apa kamu mencari Marlon? Dia sedang berbicara dengan dokter. Dia yang membawamu ke sini, ucap Eza. Aku akan panggil. Jangan, potong Kia. Aku minta tolong Za, bisakah kali ini saja aku mohon padamu? Eza jelas bingung maksud dan perkataan Kia. Minta tolong apa? Tanya Eza. Aku tidak ingin bertemu Marlon. Aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Tolong aku, Za. Aku hanya... Eza memegang tangan iparnya itu. Baiklah, aku akan bilang pada Marlon untuk tidak menemuimu. Kamu tenang aja, yang penting kamu sehat dulu sekarang ya, jawab Eza. Ini yang aku khawatirkan Marlon, kamu sudah terlalu dalam melukainya. Bagaimana jika dia tidak ingin bertemu lagi denganmu selamanya, batin Eza. Kamu istirahatlah, aku akan ke depan sebentar, ucap Eza dengan lembut. Iya Za, kepalaku masih sakit sekali. Obatnya sedang bekerja, jadi kamu tidurlah, kembali perintah Eza. Saat Kia menutup matanya, saat itulah Eza memilih keluar dan menemui Marlon. Kamu udah keluar, aku baru mau masuk ke dalam, ucap Marlon. Loh, kurasa untuk saat ini kamu jangan menemui Kia dulu, pukas Eza. Kenapa? Apa dia tidak ingin bertemu denganku? Dia masih marah padamu. Kondisinya juga masih belum stabil. Jadi aku mohon minta tolong sama kamu. Aku udah janji sama Kia. Kamu bisa melihatnya dari jauh saat dia sudah tidur nanti, tutur Eza. Ini hukuman kamu. Setidaknya sampai Kia tenang dulu, pikir Eza. Aku mengerti. Aku akan menghubungi mama dan papa sekarang, seru Marlon. Kamu benar-benar tidak ingin menemuiku? Maafkan aku, Kia. Aku akan tetap menjagamu dari jauh, ucap hati Marlon.